pada saat hari di dalam sebuah keterbatasan ya. Meskipun kita beribadah melalui Zoom, saya tetap percaya saudara ya, Tuhan tetap hadir di dalam setiap persekutuannya umat yang percaya. Saudara, pada saat hari ini kita ya, saya secara pribadi tidak mengajar saudara ya, tetapi mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Karena apa saudara ya, setiap saat saudara firman itu begitu memberkati kita saudara. Kadang-kala satu orang menyampaikan firman ini, tetapi orang lain menyampaikan firman itu saudara juga ada memiliki satu pengertian yang beda, tetapi memiliki satu makna yang beda. Itu sebabnya pada saat hari ini semakin banyak mendengar firman Tuhan, saya percaya saudara semakin kita dibuat mengerti, bahkan kita semakin dibuat sadar saudara bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya saudara. Kalau kita semakin mengerti firman Tuhan, saudara, kita semakin sadar bahwa kita itu menjadi orang yang kerdil saudara. Kadang-kadang kita sombong dengan kehidupan kita, tetapi kalau kita memaknai firman Tuhan itu dan mengerti benar firman itu saudara, kita tuh bukan siapa-siapa saudara, karena yang diberikan adalah Tuhan. Bahkan mungkin firman Tuhan yang mungkin dulunya kita anggap sebagai satu firman yang istilahnya itu yang kita sampaikan sudah satu kebenaran, tetapi kalau firman itu betul-betul diurapi oleh Tuhan saudara, maka banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah saudara. Tetapi mari pada saat ini kita belajar saudara, kita bisa memaknai firman supaya saudara, pengenalan kita terhadap Kristus itu semakin sempurna. Ya, kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38, dan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri satu judul, memberi bukan meminta saudara, memberi bukan meminta. Kita akan sama-sama melihat di dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya baca sekali lagi saudara ya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, seberapa banyak saudara ya, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Lukas 6 ayat 38, yang muncul apa saudara ya? Pasti ya, mungkin dulunya ketika kita belum memahami kebenaran firman Tuhan ini secara total ya, secara menyeluruh saudara, kita memiliki satu pengertian ya, berilah itu dalam arti apa saudara? Kita memberi ya secara materi, kita dapat secara materi saudara ya. Berilah, kemudian kita akan diberi. Dan sudah pola pikir kita saudara ya, kita memberi supaya diberi saudara. Kita memberi artinya saudara, kita memiliki satu motivasi supaya kita diberi. Tetapi kalau kita bisa memaknai kebenaran firman Tuhan ini saudara ya, di dalam Lukas 6 ayat 38, dan firman Tuhan ini saudara ya, tidak akan pernah muncul ketika kita tidak membaca di dalam ayat 37 saudara. Mari kita baca ayat 37 supaya saudara kita lebih paham lagi kebenaran firman Tuhan ini. Ya, di dalam ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara, kalau kita memaknai ayat 38 tadi saudara, kita memberi sesuatu, pola pikir kita secara materi ya, kekayaan. Kalau aku memberi, aku akan diberi saudara. Katakanlah kalau aku memberi seseorang, aku akan bersatu timbal balik. Kalau aku memberi perpuluhan, maka akan dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Mungkin pola pikir kita seperti itu dulunya, tetapi pada saat ini saudara, yang Tuhan maksud saudara di dalam arti kita memberi, bukan secara materi saudara, bukan secara kita memberi ya sesuatu kepada seseorang kemudian kita beri sesuatu, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius, di dalam Lukas 6 ayat 37 ya, ayat yang terakhir dikatakan apa? Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dan inilah satu dari kebenaran yang harus kita responi saudara ya. Jadi nilai-nilai roh yang kita lakukan terhadap apapun juga saudara. Katakan saudara, ketika kita disakiti ya, mungkin kita disakiti dengan seseorang, mungkin kita disakiti dengan mertua kita sebagai misal ya, perkataan-perkataan yang pedas kemudian menggores hati kita yang dalam ya, dan khususnya seorang ibu ya, seringkali kan keras dengan mertuanya ya saudara, seperti itu. Atau mungkin kita disakiti dengan siapapun juga saudara, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan perkataan-perkataan yang seringkali menyakitkan kita. Bagaimanakah kita bisa memberikan pengampunan itu kepada orang saudara ya? Bisakah kita memberikan sesuatu pengampunan itu kepada orang?
Dan inilah penekanan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 38 saudara. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sejauh mana saudara kita memiliki satu sikap hati, bisakah kita mengampuni seseorang yang sudah menyudutkan kita ya? Bisakah kita mengampuni seseorang yang sudah saudara membuat kita terpuruk dengan perkataan-perkataannya, dengan fitnahnya ya, dengan rekayasa mungkin dalam pekerjaan kita sehingga kita hancur dan sebagainya. Bisakah kita memberikan satu pengampunan seperti itu? Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan saudara, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ketika kita bisa mengampuni seseorang yang sudah menyudutkan kita, yang sudah melukai hati kita, bahkan yang sudah membuat kita itu sampai terpuruk di dalam hal apapun juga saudara. Tetapi ketika kita bisa berkata, aku ampuni engkau, kita mengatakan apa? Dan kamu akan diampuni. Saudara, ayat 38 tegas dikatakan, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik. Ketika kita beri satu pengampunan kepada seseorang yang sudah membuat kita sulit, membuat kita terpuruk, membuat kita hancur dan sebagainya, yang selalu memfitnah kita dan sebagainya. Tetapi ketika kita memberikan satu kata pengampunan, bukan cuma itu saja saudara, Bapa yang di surga akan mengampuni kita. Itu sebabnya saudara, mari kita jangan pelit mengampuni. Benar saudara ya, berkat Tuhan itu akan turun ketika seseorang itu mudah mengampuni saudara. Kalau kita ya tidak mudah mengampuni saudara kepada orang lain yang menyakiti kita, nggak bisa mengampuni. Kan seringkali kita mendengarkan saudara, kita bisa bergani dengan Tuhan kita, katakanlah saudara, Tuhan aku bisa mengampuni si A, aku bisa mengampuni si B, tetapi aku tidak bisa mengampuni si C. Sampai kapanpun, sampai mati pun aku tidak bisa mengampuni. Berapa banyak kita menjumpai mendengarkan perkataan seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan, ketika kita memiliki satu sikap yang seperti itu, ketika kita tidak bisa mengampuni, katakan saudara, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Tetapi ketika kita berikan satu limpah dengan pengampunan saudara ya, dan pengampunannya kita berikan itu saudara ya, itu akan membawa kita itu pada apa? Janji Tuhan yang sempurna, berkat-berkat yang Tuhan yang nyata, bukan berkat saja secara materi saudara, tetapi apa saudara? Berkat pengampunan ya. Hidup kita nggak lepas dari persoalan dan masalah. Tetapi ketika kita berikan satu pengampunan kepada orang lain, kepada siapapun juga saudara, yang menyudutkan kita, yang menyakiti kita, saudara ya, mau yang memfitnah kita sampai kita hancur-hancuran, mungkin sampai kita terhempas dari pekerjaan kita, mungkin kita terhempas dari pelayanan kita ya, mungkin kita terhempas dari penggembalaan kita. Ketika kita bisa memberikan satu pengampunan kepada orang itu, saya percaya saudara, pengampunan itu dipandang Tuhan sebagai satu kebenaran dan dikatakan ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara, sangat-sangat realistis saudara ya, firman Tuhan itu. Kalau ketika kita bisa mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni. Saudara, kita belajar dari satu cara kita main layang-layang saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang khususnya laki-laki saudara, pada waktu kita masih muda, ketika kita main layang-layang, apa yang kita lakukan saudara? Lebih banyak kita tuh menarik benangnya atau mengulur benangnya saudara, supaya layangan itu bisa naik ke atas. Saya percaya saudara, pasti banyak kita mengulur saudara, kita tarik kemudian kita ulur. Sama halnya kita saudara, kalau kita mau menaikkan doa-doa kita saudara, supaya apa? Pergumulan kita terjawab oleh Tuhan. Jangan seringkali kita mendikte Tuhan saudara ya, menarik kuasa Tuhan untuk memberkati kita dengan doa-doa kita. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, kita menarik saudara. Tetapi saudara, kalau kita menarik seperti layang-layang tadi saudara, nggak akan pernah sampai ke atas. Tetapi ketika kita menarik dengan doa kita, tetapi lebih banyak pujian penyembahan, sikap hati ya saudara. Mungkin saudara perkataan-perkataan pujian ya, yang kita naikkan pada Tuhan. Dan itulah saudara sampai ke atas, supaya apa? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan saudara, mari saudara, kita dikatakan tadi saudara, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kalau Bapak Ibu pelit saudara ya, maka ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan ya. Bapak yang surga juga muka seperti itu. Kita pelit mengasihi saudara, maka saudara kita tidak mendapat satu kasih karunia daripada Tuhan, kasih itu pada kita. Tetapi kalau kita boleh katakan saudaranya, seperti tadi saudara, kalau kita banyak mengulur saudara, banyak melakukan sesuatu ya terhadap Bapa, terhadap Allah saudara, maka saudara, apa yang kita lakukan itu satu kebenaran di hadapan Tuhan. Maaf saudara, sehingga saudara ya, kita tuh dipandang sebagai Tuhan apa? Mitra-mitra Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa saudara, kayak saya boleh katakan seperti ini saudara ya, berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan, mereka mengajarkan satu hal yang salah saudara ya, berilah kamu akan diberi saudara. Mereka memunculkan apa? Yang dia munculkan sesuatu materi. Otomatis saudara ya,
otomatis hal seperti itu akan memicu apa saudara ya? Wah, kalau aku tidak memberi, sebagai misal, kalau aku tidak memberikan perpuluhan, ya kan banyak sekali saudara, kamu akan tertutup, berkatmu akan tertutup dan sebagainya. Alkitab mengajarkan apa saudara ya? Berilah itu berbicara tentang apa? Nilai-nilai roh saudara. Kalau kita memberikan sesuatu, pengampunan, memberikan hati kita melayani Tuhan, sikap hati kita ya, pujian kita terhadap Allah, dan itulah saudara menjadi pandang Tuhan. Bukan kita tuh mendikte apa, menyogok Tuhan saudara. Terus aku memberi. Mungkin pola pikir kita seperti ini saudara ya. Tuhan, aku akan menabur 100.000. Kemudian pola pikir kita, kalau aku mau menabur 100.000, Tuhan berikan satu kelipatan, 10 kali lipat. Wah, aku dapat Tuhan seperti ini. Tidak saudara. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa meskipun ya kita disakiti sedikit saudara, tetapi kita akan berikan satu pengampunannya limpah. Dan itu lebih berkat saudara yang kita terima daripada kita merindukan berkat-berkat secara materi saudara. Berkat materi itu apa saudara? Alkitab juga mengatakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Sejauh ini yang kita ketahui saudara, orang-orang Kristen, anak Tuhan seringkali membalik kebenaran firman Tuhan itu apa? Karena apa? Memuaskan daging saudara. Cari berkat dulu, kemudian kebenaran baru dicari. Salah besar saudara. Tetapi pada saat hari ini, ketika kita mencari kebenaran Allah, maka kita bisa tahu bahwa sesungguhnya kita itu kerdil di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kebanggaan, tidak ada satu istilah itu kebesaran yang kita munculkan. Kenapa? Di hadapan Tuhan itu kita semua itu kerdil, gak bisa apa-apa saudara. Seperti tadi saudara ya, kalau kita menggembor-gembor ya saudara, berilah pada Tuhan, maka kamu akan diberi kelimpahan, berkatmu semakin nyata ya. Kamu pekerjaanmu akan semakin diberkati. Saudara, ini apa? Kadang-kadang konsep seperti ini pola pikir manusia yang apa saudara? Mau istilahnya itu mau menarik kuasa Tuhan. Tadi seperti saya kembali katakan, menaikkan layang-layang, tetapi saudara, kita tidak pernah mengulur. Tapi seringkali kita menarik benangnya saudara. Akhirnya apa? Layang-layang itu nggak pernah naik ke atas. Sama halnya kita saudara, kalau kita selalu menarik kuasa Tuhan ya untuk memberkati kita, kita tidak pernah mengulur dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan saudara hati kita yang kita berikan pada Tuhan supaya apa bisa naik ke atas. Maka saudara, kita tidak bisa memaknai hidup ini secara sempurna saudara. Kenapa? Kita sudah mendikte Tuhan. Kita sudah, kalau saya boleh katakan saudara, kita tuh sudah mengerjai Tuhan saudara. Sudah istilahnya itu sudah memerintah Tuhan. Kalau bahasa kerennya saudara, kalau saya boleh cite dari seberang saudara, mensolimi Tuhan saudara. Seperti itu saudara. Wah, kita berbuat sesuatu seperti itu. Tetapi mari kita belajar saudara. Kita belajar dengan kita naikkan layang-layang. Saudara, pada saat ini saudara, kita belajar. Begitu kita naikkan saudara, kita banyak mengulur saudara. Mengulur akhirnya apa? Layang-layang itu bisa naik ke atas sampai ke angkasa saudara, sampai ke angkasa. Sama halnya kita saudara. Sejauh ini kalau kita lakukan, kita lebih saudara menaikkan ya istilahnya penyembahan kita, pengagungan kita, sikap hati kita, perbuatan kita, bahkan hati kita saudara yang kita berikan pada Tuhan, bahkan pengampunan itu saudara, tidak pelit dengan harta kita dan sebagainya saudara. Dan itulah saudara yang bisa menarik kuasa Tuhan untuk menjadikan kita hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, bahkan bisa menjadi bagian daripada mitra Allah yang dipercaya, daripada saudara kita berkata-kata kepada orang, kamu berilah pada seseorang, naburlah ya, kadang seperti itu saudara, taburlah maka kamu akan diberkati. Kalau kamu nabur 100 pasti diberkati 1 juta. Kok enak saudara ya, bang saja saudara, Tuhan itu saudara, taburlah, kasihlah perpuluhan. Saya tidak anti dengan perpuluhan saudara, tetapi mari paradigma kita, konsep kita yang lama itu kita ubah saudara. Kenapa saudara? Ketika kita menyadari, ketika kita mempelajari firman, maka kita akan dibuat semakin mengerti sesungguhnya kita itu bukan apa-apa saudara. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan yang kita munculkan itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita mengerti bagaimana firman itu sesungguhnya saudara, maka kita akan semakin sadar, oh Tuhan, aku salah. Sesungguhnya aku seperti ini. Sama halnya kita saudara, kalau kita seringkali menggurui Tuhan, seringkali mendikte Tuhan, artinya kita tidak hidup dalam firman Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang punya otoritas. Nah, Tuhan yang punya kuasa, yang punya otoritas, masa sih kita itu bisa mendikte? Ya, kita bisa menyuruh Tuhan. Sama halnya kita saudara bicara. Kalau kita punya pembantu saudara, pembantu kita itu menyuruh tuannya, Tuhan, ya seperti itu. Apa sikap kita saudara? Saudara sadari, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya otoritas.
Mari kita sadar, saudara, kita itu bukan apa-apa, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Meskipun, saudara, kita dipakai Tuhan untuk menjadi penyampai firman, ya, pelayan Tuhan, bisa mendoakan orang itu sembuh, saudara, dan lain sebagainya, saudara. Maknai, saudara. Tetapi apa artinya kalau kita tidak bisa, Pak? Alkitab mengatakan apa? Ampuni, maka kamu akan diampuni. Kadang-kadang seperti itu, saudara, ya. Orang yang dipakai Tuhan kadang-kadang kekeh, saudara. Kekeh itu bahasa apa, saudara? Kekeh itu dalam arti apa, saudara? Terus pokoknya itu, ya, kekeh, ya, tidak mau mengampuni. Wong kamu salah kok, kamu salah, aku tidak mau mengampuni, saudara. Hati-hati, saudara. Apa yang kita ukurkan, itu diukurkan oleh Tuhan, saudara. Kalau kita nggak bisa mengampuni, dan Alkitab sendiri, Allah sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan apa? Kamu tidak akan diampuni. Itu sebabnya pada saat hari ini, mari kita limpah dengan pengampunan, saudara. Jangan pernah kita berbicara di dalam Lukas 6:38 berbicara, taburlah, berilah. Wah, aku memberi secara materi. Aku melihat seseorang, tak kasihi, supaya aku dikasihi. Apa artinya, saudara, ya? Orang seberang pun, saudara, juga memiliki satu konsep seperti itu. Kalau kita sebagai murid Kristus, mari sadari, saudara, kita harus melakukan firman. Dan menjadi murid Kristus melakukan firman. Salah satunya, saudara, ampunilah, maka engkau akan diampuni. Mari, saudara, pada saat hari ini, kita belajar firman Tuhan. Saya tidak menggurui, saudara, tetapi mari kita belajar, saudara. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Jangan pernah kita memunculkan paradigma pola pikir kita secara pribadi supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kadang-kala, saudara, kita salah kaprah di hadapan Allah, saudara. Saudara, kalau saya berbicara, saudara, kita menggetok-getok menyampaikan firman seperti itu di atas mimbar, saudara. Wah, begini-begini itu. Akhirnya Allah di surga, bahkan bersama malaikatnya berkata apa, saudara? Ketika kita berkata, saudara, berilah baku, kamu akan diberi. Taburlah 10.000, kamu akan dapat 100.000. Tabur 1 juta, kamu dapat 10 juta. Malaikat di surga tertawa, saudara, bahkan berkata apa? Empret, saudara. Kalau kita berkata itu apa artinya, saudara, ya? Mari, saudara, kita sadari, kita harus hidup di dalam standar Tuhan. Bahkan jangan pernah kita mengintir firman Tuhan, kemudian kita mengartikan dengan pola pikir kita secara pribadi. Itu salah besar, karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Tidak satu iota pun kata, saudara, yang terlepas, saudara. Ya, tetapi firman tetap firman, dan kebenaran yang harus kita sampaikan. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kita. Sadari, saudara, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Roh Allah ada dalam diri kita, kita bisa menjadi bermakna di hadapan Allah, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati kita semua.